dikritik. Ketika kita dikritik saat pertama kali memulai usaha, maka akan mengalami tekanan sosial. Hal itu bisa diatasi selama setahun, maka lama-kelamaan orang yang mengkritik kita akan tahu bahwa kita sedang berbisnis. Jadi wajar untuk dikritik, maka jangan takut kalau dikritik. Yang kedua, takut mengambil keuntungan uang teman. Jika masih merasa seperti itu, maka siklus ekonomi tidak berputar. Jika menjual sesuatu kepada teman, pastikan untuk memberi harga yang sewajarnya. Selanjutnya, Bob Sadino adalah pengusaha sukses dari agrobisnis dan supermarket. Beliau memberi istilah, mau kaya gak usah sekolah, sempat menjadi kalimat kontroversial. Namun ada makna di balik kalimat ini. Orang yang berada di perguruan tinggi bisa mendapat ilmu, namun belum tentu bisa langsung terjun ke dalam masyarakat. Dibanding dengan orang yang tidak mendapat ilmu, mau tidak mau harus bisa turun ke masyarakat untuk berbisnis. Langkah berbisnis oleh Bob adalah hilangkan rasa takut ketika memulai apapun, jangan berharap, harus punya kemauan, harus tahan banting dan jangan cengeng, dan jangan lupa bersyukur. Bagi Bob, rugi dan untung adalah sama saja. Jika rugi, kita harus bisa menjadi semangat lagi. Dan jika untung, maka kita harus bisa semakin bersyukur. Kesalahan pemula dalam berbisnis. Yang pertama, takut ditertawakan. Orang-orang di sekitar Anda yang sudah mengenal pribadi Anda, tiba-tiba mereka melihat Anda berjualan. Maka itu hal asing bagi mereka yang dianggap tidak cocok dengan pribadi Anda, sehingga mereka menertawakannya. Jangan takut dan fokuslah pada apa yang Anda kerjakan. Seiring berjalannya waktu, mereka akan memahami hal apa yang sedang Anda kerjakan dan tidak akan menertawakannya lagi. Lalu ada takut ditolak. Ini adalah hal wajar. Saat Anda mulai menawarkan produk tersebut tidak selalu langsung laris. Anda harus sabar dan terus konsisten. Tunggu 1 atau 2 tahun kemudian, maka produk Anda akan mulai banyak yang mengetahui dan banyak pesanan. Selanjutnya, kesalahan fatal bagi pengusaha pemula. Yang pertama, melakukan semua sendiri. Anda tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Anda harus percaya dan bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Yang kedua, melihat semua sebagai peluang, sebagai lumbung emas. Jangan mencoba berbagai usaha dengan melihat semua sebagai peluang. Belajarlah untuk fokus pada satu usaha sehingga dapat terkelola dengan baik. Yang terakhir, rasa takut berlebihan sehingga tidak berani action. Rasa takut menjadi sebuah ganjalan terbesar bagi para pemula sehingga takut untuk melangkah. Beranilah ambil resiko dan melakukannya, karena Anda tidak akan pernah tahu jika tidak pernah mencobanya. Dari pemikiran kreatif dan prinsip-prinsipnya. Dasar dari pemikiran yang kreatif ini adalah sebuah imajinasi atau angan yang berkembang di pikiran kita dan kita mampu menghasilkan imajinasi tersebut menjadi sebuah ide atau hal yang baru. Berpikir secara kreatif tentunya banyak mendatangkan manfaat untuk diri kita. Seperti kita dapat menemukan gagasan atau ide-ide baru. Yang kedua, kita dapat menemukan solusi yang lebih inovatif dari sebelumnya. Dan yang ketiga, kita mampu menemukan sesuatu yang belum pernah terjadi hingga menjadi sebuah penemuan yang baru yang lebih cemerlang. Ada 7 poin prinsip dalam berpikir kreatif. Prinsip yang pertama, posisikan diri Anda berlawanan atau berbeda dengan yang lain. Prinsip yang kedua, think differently dari nothing to give a spectacular result. Prinsip yang ketiga, think more detail. Prinsip yang keempat, have a perfect result. Prinsip yang kelima, there must be solution. Prinsip yang keenam, kesulitan dan inspirasi itu saling melekatkan diri. Dan prinsip yang ketujuh, knowledge only 1%, and imagination 99%. Dapat disimpulkan bahwa kreativitas lebih mengandalkan imajinasi. Selanjutnya ada teori inovasi yang merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Inovasi sendiri adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang untuk melakukan hal baru. Inovasi ini bersifat konseptual dan perseptual yang mana lebih melibatkan kerja fisik daripada pemikiran dengan proses inovasi yang dimulai dari analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi terdiri dari 4 jenis yang mencakup penemuan, pengembangan, duplikasi serta sintesis dan juga hal-hal seperti mengenali hubungan,
mengembangkan perspektif fungsional, menggunakan akal, serta menghapus perasaan ragu-ragu guna membantu mengembangkan kemampuan pribadi kita dalam program peningkatan kreativitas. Untuk tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovatif, diperlukan faktor pendukung seperti inovasi yang harus berorientasi pasar, mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan, harus punya unsur efisiensi dan efektivitas, dan sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Jadi kesimpulannya, inovasi dan kreativitas berada dalam wilayah domain yang sama, tetapi memiliki batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap dan berkaitan dengan produksi kebaruan dan ide yang bermanfaat. Sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide yang bermanfaat dan implementasinya. Ya, seperti yang kita ketahui, manajemen secara umum adalah merupakan suatu seni dan ilmu dalam perencanaan dan pembuatan bahkan mengawasi suatu organisasi tersebut. Nah, dan di dalam manajemen di sini memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan or planning, yang kedua adalah organisasian atau organizing, dan ketiga atau terakhir pengarahan atau directing. Nah, yang pertama ini adalah perencanaan or planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dibuat atau tujuan dari sebuah organisasi tersebut. That if you want to make something that organization, that you have to know the purpose or the something that you want to do for the organization. Yang kedua adalah perorganisasian atau organizing. Nah, perorganisasian ini dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Jadi lebih sedikit lagi atau dipersingkat lagi dalam perorganisasiannya. Dan yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar menjadi yang lebih baik dari kelompok yang lain. Materi selanjutnya itu proses manajemen. Apa sih proses manajemen itu? Jadi proses manajemen itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh para manajer dalam setiap tingkatan. Lalu dalam proses manajemen ini bagi jadi 4 kerangka. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada perorganisasian, yang ketiga itu ada pengarahan, yang keempat itu ada pengendalian. Selanjutnya ada kegiatan manajemen. Dalam kegiatan manajemen ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada top MGT, yang kedua ada mid MGT, yang ketiga ada low MGT. Jadi, produksi adalah penciptaan atau penambahan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Dan produk adalah hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang dan jasa. Dan produsen adalah orang atau badan ataupun lembaga lain yang menghasilkan produk. Dan produktivitas adalah suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang sesungguhnya dengan kegiatan yang seharusnya. Dan tujuan manajemen produksi ini yang pertama yaitu memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua yaitu usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi yaitu tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi menjadi berbagai produk barang dan jasa. Dan proses produksi yaitu cara atau metode untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber yang ada. Dan macam-macam wujud proses produksi yaitu proses kimia adalah proses produksi yang menggunakan bahan sifat kimia. Dan yang kedua proses perubahan bentuk adalah proses produksi dengan merubah bentuk. Dan yang ketiga proses assembling adalah proses produksi menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Dan yang keempat proses transformasi adalah proses produksi menciptakan perpindahan barang. Dan kelima proses penciptaan jasa-jasa administrasi adalah proses produksi berupa penyiapan data informasi yang diperlukan. Dan dari jenis-jenis proses produksi yaitu pertama proses produksi terus-menerus adalah proses produksi yang terdapat pola atau urutan yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Dan yang kedua proses produksi terputus-putus adalah proses produksi yang tidak terdapat urutan atau pola yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi.